Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel 1001 Misteri. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Para pecinta misteri yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini kami akan mengisahkan sebuah kisah misteri, Rina, penumpang malamku. Mari kita simak cerita lengkapnya. Namun bagi yang belum subscribe, silakan berikan subscribe-nya. Terima kasih. Pak Syahroni bertanya pada Rina sambil memakai helmnya. Setelah ini mau kemana? Tanpa menoleh pada Rina. Saya mau ke rumah paman saya. Nadanya dingin seperti menahan amarah dan suaranya tak selembut tadi. Mungkin karena Pak Syahroni menolak untuk digandeng barusan. Entahlah, Pak Syahroni mulai merasa ada yang tidak beres dengan gadis bernama Rina ini. Motor pun terus melaju, melewati jalanan gelap yang di pinggir kanan kirinya adalah pohon bambu yang sangat rimbun. Suasana semakin mencekam manakala suara burung hantu bersahutan dengan tokek. Seketika bau anyir menyengat, namun Pak Syahroni hanya tenang saja sambil terus fokus mengendarai motor di jalanan yang sangat gelap itu. Tengkuknya mulai terasa berat dan sedikit merinding. Hawa panas juga mulai terasa. Kalau menurut sebagian orang, itu tanda-tanda ada makhluk halus di dekat kita. Namun Pak Syahroni sama sekali tidak takut dengan hal itu. Bukan berarti dia tidak percaya dengan adanya makhluk gaib seperti setan dan jin, tapi karena derajat manusia itu lebih tinggi dari setan ataupun jin. Tiba-tiba seperti ada yang mencengkeram bahunya. Cengkeraman itu pun semakin kuat. Pak Syahroni merasa aneh seketika menghentikan motornya. Ada apa? Sedikit kesal dan tanpa menoleh kepada Rina. Rina pun menghentikan cengkeramannya. Maaf Pak, kita sudah sampai. Nadanya masih dingin dan terus menunduk. Pak Syahroni kebingungan karena tak menemukan tanda-tanda ada rumah di sekeliling sana. Yang ada hanya pohon bambu yang sangat rimbun di sebelah kanan jalan dan hamparan sawah di sebelah kiri jalan. Ada kebun kopi juga di tengah sawah itu. Namun ada sedikit remang cahaya. Pak Syahroni melihat di dalam kebun kopi itu seperti ada penerangan tanda-tanda adanya kehidupan di sana. Walau sedikit aneh, ada orang yang membuat rumah di tengah kebun kopi yang rimbun. Tapi Pak Syahroni bertanya pada Rina untuk memastikan hal itu. Apa di sana rumah paman kamu? Tanya Pak Syahroni sedikit ragu. Iya, jawab Rina singkat. Tanpa pikir panjang, Pak Syahroni mengarahkan motornya menuju kebun kopi itu. Melewati pematang sawah, walau sedikit kesulitan karena melewati medan jalan yang sangat sempit itu. Pak Syahroni benar-benar fokus mengendarai motornya, sampai berkeringat karena sambil menahan motornya, takut oleng hingga tangannya pegal. Ada dua bangunan di tengah kebun kopi itu. Ada rumah utama yang berdinding anyaman bambu, lantainya dari tanah yang dikeraskan. Yang bangunan satunya lagi lebih kecil, namun sama-sama berdinding anyaman bambu, namun berbentuk rumah panggung seperti surau. Lalu terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari dalam surau itu. Suara anak-anak mengaji dengan merdunya. Begitu damai dan indah hingga menyentuh hati Pak Syahroni. Sekilas Pak Syahroni melihat di dalam surau itu ada sekitar 5 orang anak perempuan dan 4 orang anak laki-laki. Jika ditaksir, usia mereka sekitar 4-8 tahunan. Mereka mengaji dengan khusyunya, ditemani seorang ustadz yang memimpin mereka. Rina yang baru sampai langsung masuk ke rumah itu dan masuk ke dalam salah satu bilik di rumah itu. Sedangkan Pak Syahroni menunggu Rina di luar rumah sambil duduk di atas motor yang diparkir di depan surau itu sambil menikmati suara anak-anak itu mengaji. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu membuat Pak Syahroni
terlena dan meneteskan air mata. Betapa senangnya jika memiliki anak-anak soleh penghafal Al-Quran. Seorang lelaki sepuh dengan pakaian serba putih dan bersurban tengah duduk sambil mengamati Pak Syaroni dari dalam ruang tamu di rumah utama. Seperti merasa tertarik melihat Pak Syaroni yang tengah duduk di atas motor sambil mengamati anak-anak mengaji. Pak Syaroni yang sedang termenung di atas motornya itu sedikit terperanjat manakala ada suara lembut memanggilnya. "Nak, sini masuk ke dalam," ajak lelaki sepuh itu sambil melambaikan tangannya. Pak Syaroni terhentak melihat seorang lelaki sepuh bersurban dengan jenggot putih yang panjang itu. Melihatnya, Pak Syaroni teringat oleh tokoh wali seperti Wali Songo. Wajahnya teduh dan bersinar. Ingin menolak untuk masuk, namun rasanya tak enak hati. Melihat lelaki sepuh itu hingga berdiri di depan pintu untuk memanggilnya, yang akhirnya Pak Syaroni pun masuk ke dalam rumah itu dan spontan bersalaman mencium tangan lelaki sepuh itu. Tangannya begitu lembut dan halus, nyaris seperti tak bertulang. Aromanya wangi seperti wangi parfum Mekah. Pak Syaroni pun dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Di dalam ruang tamu, Pak Syaroni duduk di sebuah kursi kayu sederhana. Perabotan di dalam ruang tamu itu pun semua sangat sederhana, namun rapi dan sangat bersih. Hingga siapapun pasti kerasan berada di dalam rumah itu. Di meja tamu sudah ada segelas kopi di depan Pak Syaroni. Yang pasti kopi itu masih panas karena terlihat asapnya meliuk-liuk sungguh menggoda. Aromanya pun juga sangat wangi. Terdengar suara kecil di salah satu bilik tempat di mana Rina memasuki bilik itu. Sepertinya Rina sedang mengobrol dengan seseorang. "Sambil diminum kopinya, Nak," kata lelaki sepuh itu. Suaranya begitu lembut. Pak Syaroni pun menyesap kopi itu, yang memang sangat nikmat rasanya. "Namamu siapa, Nak?" lelaki itu bertanya. "Syahroni, Kiai." Entahlah, Pak Syaroni begitu yakin bahwa lelaki sepuh ini seorang kiai. Melihat pakaiannya, wajahnya yang bersinar, dan juga memiliki sebuah surau di samping rumahnya. "Sudah lama kenal sama Rina?" tanya kiai itu. "Baru saja, Kiai. Saya hanya tukang ojek yang mengantar Rina." Mendengar itu, kiai itu hanya manggut-manggut. "Saya perhatikan Nak Syahroni ini begitu senang melihat anak-anak yang mengaji di surau itu." Kiai itu berkata masih dengan senyuman lembutnya. "Saya hanya senang mendengar mereka mengaji. Apakah mereka anak-anak dari warga kampung ini?" "Tidak, mereka datang dari mana-mana. Asal mereka juga ada yang dari luar Jawa. Saya juga menerima siapa saja yang mau belajar ngaji di sini, termasuk Rina." Jawaban kiai itu mencengangkan Pak Syaroni. "Apa mereka itu mondok di sini, Kiai?" tanya Pak Syaroni. Kiai itu hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Pak Syaroni sungguh kagum melihat semangat anak-anak itu. "Apa Nak Syaroni percaya tentang gaib?" Tiba-tiba kiai itu bertanya pada Pak Syaroni. "Saya percaya, Kiai," kata Pak Syaroni sambil mengangguk. "Ya, karena keberadaannya ada dalam Al-Quran dan disebutkan Rasulullah dalam hadisnya yang sahih. Maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa harus mempercayainya dan meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ragu sama sekali," kata kiai. Nadanya mulai serius. "Tapi kita tidak boleh bicara tentang suatu
yang gaib hanya berdasarkan akal pikiran belaka atau bersumber dari bisikan-bisikan gaib, mitos-mitos yang berkembang, atau mimpi-mimpi yang kesemuanya itu harus kita filter dengan syariat Islam. Bila sesuai dan disahkan oleh syariat, berarti kita terima dan kita jadikan sebagai pilar keimanan. Akan tetapi, bila menyimpang dari syariat atau bertolak belakang, maka harus kita tolak kebenarannya. Masalah gaib tidak hanya seputar kehidupan jin dan setan, karena jin dan setan hanya bagian kecil dari masalah kegaiban yang sangat luas cakupannya. Kita belum pernah melihat suratan takdir. Kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tapi kita harus percaya akan adanya takdir yang telah digariskan Allah untuk kita, yang baik maupun yang buruk. Begitu juga dengan umur kita. Allah telah menentukan batasannya dan kita harus mempercayainya, walaupun kita belum tahu berapa lama ketentuan umur kita. Dan masih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan kita yang masuk dalam kategori gaib, karena tidak bisa kita indra dengan panca indra kita. Kata kiai itu panjang lebar, dan Pak Syaroni pun mendengarkannya dengan baik. Sepulang dari rumah kiai itu, Rina masih banyak diam, hanya sesekali berbicara untuk menunjukkan arah jalan. Pak Syaroni hanya menurut dan tetap fokus mengendarai motor menuju arah yang dikatakan Rina. Pak Syaroni sendiri merasa lebih tenang dengan diamnya Rina, karena dengan begitu dia tak perlu merasa risih dengan sikap Rina. Mengingat perilaku Rina saat di restoran tadi, yang begitu berani menggandeng tangan Pak Syaroni tanpa canggung, seperti sudah biasa melakukan hal itu terhadap lawan jenisnya. Apalagi Pak Syaroni juga melihat betapa intimnya Rina dengan teman prianya. Bagi Pak Syaroni, itu semua sungguh tak pantas, karena memang Pak Syaroni hanya tukang ojek yang mengantar Rina, tak lebih dari itu. Seperti wanita yang suka menggoda siapa saja lelaki yang dia temui. "Pak, bisa berhenti di sini?" Tiba-tiba Rina meminta untuk berhenti. Baru saja Pak Syaroni merasa tenang, Rina kini membuat Pak Syaroni terkejut karena memintanya untuk berhenti di pinggir jalan yang sangat sepi. Pak Syaroni menepikan motornya di pinggir jalan. Rina pun langsung turun dan duduk di atas rumput pinggir jalan sambil memeluk kedua kakinya. Pak Syaroni tetap duduk di atas motor. Dia tak mengerti apa yang ada di pikiran gadis muda kacau itu. "Apa saya hanya akan mengantarkanmu sampai sini?" tanya Pak Syaroni setelah agak lama menunggu Rina yang hanya duduk sambil termenung itu. "Pak Syaroni bisa temani Rina duduk di sini," tangannya sambil menepuk-nepuk rumput di sebelahnya. Suaranya mulai merdu lagi dan seperti menghibah. "Tidak," jawab Pak Syaroni cepat. "Saya hanya akan mengantarkanmu pulang. Jika kamu mau diam di sini, itu terserah kamu. Saya akan pulang sekarang. Tapi jangan salahkan saya kalau sampai terjadi sesuatu dengan kamu di tempat sepi ini." Perkataan Pak Syaroni sangat tegas dan penuh penekanan di setiap katanya. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih. Rina menangis sambil memeluk kakinya. Pak Syaroni membuang nafas kasar, namun tak berbicara sepatah kata pun, menunggu Rina memulai pembicaraan. Cukup lama tangisan itu berlangsung, namun Pak Syaroni masih tetap bergeming. "Aku tahu Pak Syaroni pasti mengira Rina adalah wanita yang suka menggoda para lelaki hidung belang," Rina berkata di sela isak tangisnya. Padahal Rina beneran tulus menganggap bapak seperti bapak Rina sendiri. Tangis Rina semakin kencang. Pak Syaroni
hanya menghela nafas. Baiklah, jika kamu memang menganggap Bapak adalah Bapak kamu sendiri, lebih baik sekarang juga kamu pulang. Akan Bapak antar. Di mana rumah kamu? Tanya Pak Syaroni mulai melunak, namun masih tegas. Namun Rina masih duduk tak beranjak. Kau tahu, jika kamu bersikap seperti itu pada orang lain, Bapak yakin kamu pasti akan dijahatin sama mereka, kata Pak Syaroni. Suaranya kini seperti seorang bapak yang menghadapi kelakuan anaknya yang nakal. Rina hanya diam sambil mengangguk. Aku tahu Bapak adalah orang baik, kata Rina sambil menyeka air matanya. Pak, aku boleh meminta tolong? Aku ingin minta maaf kepada Bapak kandungku. Tolong sampaikan padanya. Kenapa tidak kamu sampaikan sendiri padanya? Aku tidak tahu siapa bapakmu. Pak Syaroni bingung dengan ucapan Rina. Aku sudah lama tinggal terpisah dengan Bapak. Wajahnya mulai murung lagi. Tolong Rina, Pak. Rina mohon. Kini tangis Rina mau meledak lagi. Pak Syaroni tidak punya pilihan lagi selain mengiyakan saja permintaan Rina, agar Pak Syaroni bisa segera mengantar Rina untuk pulang. Iya, insya Allah kalau Bapak ada waktu. Di mana rumah Bapakmu? Kata Pak Syaroni sedikit kesal. Ciletuh, Pak. Ya Tuhan, bukankah tujuan dia saat ini juga mau ke kampung Ciletuh? Kenapa tidak dia sampaikan sendiri kalau hanya ingin minta maaf kepada bapaknya? Pak Syaroni hanya bisa menghela nafas panjang, tidak mengerti dengan permintaan aneh gadis ini. Ya sudah, mau kuantar kemana sekarang? Terus saja jalan, Pak. Bentar lagi ada pertigaan. Terus belok kanan. Sama dengan tujuan rumah saudara Bu Elok tadi. Bedanya, tadi Bu Elok belok ke kiri. Setelah sampai di sebuah gapura, Pak Syaroni menghentikan motornya. Rina pun turun dan masuk ke gapura itu. Lampu motor Pak Syaroni terus menyoroti jalan Rina sampai tidak terlihat lagi langkah Rina. Dan Pak Syaroni kembali untuk pulang ke rumah. Suara azan subuh pun berkumandang dari masjid. Selama semalaman Pak Syaroni mengantar Rina. Pak Syaroni takut istrinya cemas. Akhirnya dipercepat laju motor Pak Syaroni agar cepat sampai ke rumah. Pak Syaroni sudah sampai di depan rumahnya. Dia langsung memarkirkan motornya di teras rumah. Motor Pak Syaroni sangat kotor dengan lumpur sehingga meninggalkan noda bekas ban motor di lantai. Pak Syaroni heran karena selama berkendara tadi tak melewati jalan yang becek. Tapi setelah diteliti lagi, sepertinya lumpur ini lumpur sawah karena banyak daun-daun padi yang menempel. Bahkan kaki, celana, serta baju juga ikutan kotor oleh lumpur. Pak Syaroni teringat tadi malam dia melewati pematang sawah waktu mengantar Rina ke rumah Kiai. Entahlah, Pak Syaroni tak ingin bagaimana bisa tubuhnya penuh dengan lumpur. Setelah selesai memarkirkan sepeda motor dan membuka sandal kotornya, Pak Syaroni mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, Bu, teriak Pak Syaroni. Dia yakin istrinya pasti sudah bangun jam segini. Dan pasti dia akan sedikit marah atau minimal cemberut karena tidak biasanya Pak Syaroni pulang hingga subuh begini. Tak lama kemudian pintu dibuka dari dalam. Dilihat istrinya seperti habis sholat karena masih memakai mukena. Wajahnya sembab seperti habis menangis. Sedangkan Bu Sri Astuti yang melihat suaminya datang langsung menghambur ke pelukan suaminya itu sambil menangis sejadi-jadinya. Pak Syaroni yang kaget karena istrinya tiba-tiba menangis hanya membalas pelukan istrinya. Tak peduli walau baju Pak Syaroni kotor penuh lumpur. Bu Sri Astuti tetap memeluk suaminya hingga mukenanya ikutan kotor terkena lumpur yang ada di baju Pak Syaroni. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang, kata Bu Sri Astuti
di sela tangisnya. Tangannya masih erat memeluk suaminya. Pak Syaroni semakin bingung, namun memilih diam dan terus membalas pelukan istrinya. Segitu rindukah mungkin istrinya? Padahal hanya semalam Pak Syaroni tak pulang, pikir Pak Syaroni. Bapak tidak apa-apa. Apa Bapak terluka? Kata Bu Sri Astuti sambil memeriksa wajah, tangan, dan pakaian Pak Syaroni yang penuh dengan lumpur itu. Melihat pakaian suaminya kotor, tangis Bu Sri Astuti semakin menjadi sambil mencium-cium wajah suaminya itu. Maafin ibu, Pak. Kalau ibu tidak memaksa ngojek malam itu, mungkin Bapak tidak akan seperti ini. Suara Bu Sri Astuti menjadi serak karena terlalu lama menangis. Ah, istriku ini kenapa jadi menggemaskan sekali sih? Aku kan hanya tak pulang semalam. Segitu cemasnya dia ternyata, pikir Pak Syaroni sambil tersenyum. Bapak tidak apa-apa istriku sayang, sambil menoel dagu istrinya dan menghapus air mata istrinya itu. Pak Syaroni begitu sangat menyayanginya. Ya sudah, Bapak mau mandi dulu, kotor sekali nih baju. Sambil tersenyum pada istrinya. Namun melihat raut wajah istrinya yang masih cemas, Pak Syaroni menjadi bingung. Ada apa, Bu? Bapak pikir ibu akan marah karena Bapak pulang terlambat. Pak Syaroni masih tidak mengerti dengan sikap istrinya yang berlebihan itu. Bagaimana ibu tidak cemas sama Bapak? Bapak nggak pulang selama 3 hari, ujar Bu Sri Astuti sambil sesenggukan. Wajah Pak Syaroni langsung pias karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pulang selama 3 hari, padahal dia hanya semalam mengantar Rina sampai subuh. Astagfirullah, ibu yang benar saja. Bapak hanya tidak pulang semalam. Bapak memang mengantar penumpang ke kampung Ciletuh sampai subuh. Hari ini hari Senin, Bapak. Bapak yang ngojek kemarin malam Jumat. Bu Sri Astuti masih terisak. Bapak tidak diapa-apain sama setan itu kan? Setan apa maksud ibu? Bapak nggak ngerti. Kata si Agus sama si Firman, Bapak nganterin wanita jadi-jadian. Maksud ibu Rina. Oh, jadi Bapak sudah kenalan sama wanita jadi-jadian itu. Terus selama 3 hari ini Bapak kemana saja sama dia? Wajah Bu Sri Astuti yang tadinya cemas berubah cemberut dan melengos. Melihat hal tersebut, Pak Syaroni semakin gemas pada istrinya. Ibu tenang dulu. Demi Allah, Bapak tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Suara Pak Syaroni tenang dan serius. Bapak hanya mengantar penumpang ke kampung Ciletuh. Bapak juga tidak sadar kalau ternyata Bapak tidak pulang selama 3 hari. Sungguh, Bapak tidak bohong, Bu. Sambil mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Ya sudah, Bapak mau mandi dulu. Heri sama Sugi masih tidur ya, Bu? Mereka belum ibu bangunin. Mereka sudah kangen sekali sama Bapak. Mereka tanya Bapak terus. Nada bicara Bu Sri Astuti kini melembut dan sedikit manja. Ya sudah, bangunin mereka sekarang, Bu. Bilang sama mereka, diajak sholat berjamaah sama Bapak. Ibu sendiri sudah sholat. Ibu sudah sholat tadi, Pak. Ya sudah, Ibu bangunin anak-anak dulu ya, Pak. Pak Syaroni hanya mengangguk dan tersenyum pada istrinya. Bu Sri Astuti yang hendak beranjak membangunkan anak-anaknya, urung dan menoleh lagi pada suaminya. Pak, panggil Ibu Sri Astuti. Suaranya lembut namun serius. Untuk sementara ini, Bapak tidak usah ngojek dulu ya. Ibu trauma, Pak. Takut Bapak nggak pulang lagi. Nadanya bergetar seperti menahan tangis. Setelah mengatakan itu, Bu Sri Astuti pergi ke kamar Heri dan Sugi untuk membangunkan mereka.
Sedangkan Pak Syaroni hanya terpaku mendengar itu. Sungguh Pak Syaroni berharap ini hanya mimpi, atau mungkin istrinya hanya bercanda dengan mengatakan bahwa dia tidak pulang selama 3 hari. Tapi melihat kecemasan istrinya yang tidak dibuat-buat itu, dia jadi yakin memang ada yang tidak beres dengan Rina. Rina begitu nyata. Pak Syaroni sama sekali tak menyangka jika Rina bukanlah manusia. Tapi biarlah, Pak Syaroni juga tak mau terus berlarut pada kejanggalan ini. Lebih baik meminta petunjuk kepada Allah dan berharap kejadian ini tak menimpa lagi pada dirinya ataupun orang lain. Pak Syaroni juga bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat keluarganya lagi dan berkumpul lagi bersama mereka. Sudah 1 minggu setelah kejadian menghilangnya Pak Syaroni, para warga setempat masih saja ada yang datang ke rumah Pak Syaroni. Mereka hanya ingin mencari tahu kejadian yang sebenarnya langsung dari narasumbernya. Walau tak seheboh dan sebanyak orang waktu hari pertama pulangnya Pak Syaroni, yang sampai membuat rumah Pak Syaroni menjadi sesak oleh banyaknya orang yang berkerumun. Bahkan dari pegawai desa, dari staf hingga Pak Lurah waktu itu datang untuk mengkonfirmasi langsung kepada Pak Syaroni. Bu Sri Astuti sendiri hingga kelabakan dengan datangnya tamu yang tak surut-surut datang ke rumahnya dari pagi hingga malam. Banyak para tetangga yang menyumbang kue untuk suguhan para tamu. Bapak sekarang jadi orang keramat ya. Tiap hari didatangi tamu, celetuk Bu Sri Astuti pada Pak Syaroni sambil terkekeh. Bagaimana tidak, mereka yang datang bahkan dari luar daerah. Gula dan kopi kalau dihitung mungkin sudah berkuintal-kuintal yang sudah Bu Sri Astuti dapatkan dari para tamu yang berkunjung. Para warga memang masih suka membicarakan Pak Syaroni, hingga menjadi trending topik di kalangan para warga. Di tempat arisan ibu-ibu, di gerombolan ibu-ibu membeli sayur, yang mereka bicarakan hanya perihal Pak Syaroni. Bu Elok yang begitu menggebu-gebu saat menceritakan dirinya melihat hantu berambut panjang di kampung Ciletuh sewaktu diantar Pak Syaroni sebelum dia dinyatakan hilang. Tadinya saya mencium bau anyir menyengat sekali, seru Bu Elok memulai bercerita. Sampai di kebun sengon, saya lihat kayak karung putih digantung di atas pohon. Para ibu-ibu yang mendengar mulai bereaksi. Ada yang merinding, ada yang semakin penasaran, tapi sambil bergidik ngeri. Lama-lama tuh karung gerak-gerak kayak kena angin. Padahal gak ada angin. Tapi setelah saya perhatikan, ibu-ibu mulai ada yang tahan nafas menunggu kelanjutan cerita dari Bu Elok. Bahkan yang penakut sudah merinding-merinding disko. Cie, dah kayak demam panggung aja. Rambutnya panjang, matanya melotot. Ih, serem banget kalau inget tuh setan, kata Bu Elok sambil memperagakan bagaimana hantu itu melotot. Ibu-ibu yang lain begitu serius mendengarkan cerita Bu Elok. Bahkan ada yang sok jadi paranormal. Berbagai macam para ibu-ibu itu menyikapi cerita. Ada pula yang enggan pulang walau sudah belanja demi ikut bergerombol bersama ibu-ibu lain. Sehingga cerita terus berkembang dari mulut ke mulut hingga membuat suasana hati para warga penuh dengan horor. Lama-lama, cerita yang semestinya hanya beberapa kata kini menjadi panjang lebar ratusan meter. Secara estafet, cerita terus hidup dengan berbagai versi. Para bapak-bapak di pos ronda juga membicarakan dan mengkait-kaitkan desas-desus tentang arwah penasaran di kampung Ciletuh yang sering mengganggu dengan misteri hilangnya Pak Syaroni. Terkadang berwujud wanita cantik yang harum baunya. Kadang pula berwujud hantu menyeramkan berambut panjang dengan bau anyir yang menyengat.
Konon hantu wanita itu adalah wujud dari arwah seorang gadis desa yang sangat cantik, yang mati karena bunuh diri, dan arwahnya bergentayangan. Tapi itu hanya gosip belaka, karena cerita itu selalu dibumbui dan digoreng, hingga selalu hangat untuk diperbincangkan. Hingga larut malam, para bapak-bapak masih membicarakan cerita itu. Beberapa dari mereka ada yang sudah menahan kantuk, namun tetap berusaha mendengarkan cerita itu. Sebagian lagi ada yang sudah mendengkur sambil muka tertutup sarung. Pak Syahroni dan Bu Sri Astuti hanya menanggapi santai dengan cerita-cerita warga yang beredar. Tapi bagaimanapun, kejadian menghilangnya Pak Syahroni benar-benar masih menyisakan trauma yang mendalam bagi Bu Sri Astuti beserta anak-anaknya. Rata-rata para warga banyak yang bersimpati atas apa yang Pak Syahroni alami. Namun ada pula warga yang menyarankan untuk minta syarat pada paranormal untuk mengantisipasi adanya gangguan lagi dari makhluk halus. Namun Pak Syahroni maupun Bu Sri Astuti tak mengiyakan ataupun menyela semua saran mereka, karena semua itu sebenarnya adalah bentuk simpati dan kepekaan mereka terhadap sesama warga. Walau untuk melibatkan paranormal adalah sesuatu yang jauh dari pikiran Pak Syahroni, karena hal itu termasuk perbuatan syirik, dan pastinya keluarga Pak Syahroni tidak akan melakukan hal itu. Toh, mereka sudah mengadakan acara syukuran atas pulangnya Pak Syahroni dengan selamat. Dan acara itu diadakan sehari setelah pulangnya Pak Syahroni. Di tempat Pak Syahroni mengajar pun, semua para guru dan murid-murid juga mengadakan tasyakuran dan doa bersama setelah Pak Syahroni kembali. Melihat itu, Pak Syahroni sangat bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang baik serta menyayanginya. 1 tahun kemudian, Pak Syahroni dan keluarganya baru selesai mengadakan tasyakuran atas diangkatnya Pak Syahroni menjadi PNS. Setelah melalui serangkaian tes, akhirnya lolos juga. Semua itu berkat usaha, doa, dan dukungan keluarga. Sejak 1 tahun lalu, Pak Syahroni sudah berhenti ngojek karena tidak diperbolehkan oleh Bu Sri Astuti dengan alasan takut dan trauma. Akhirnya, semenjak itu Bu Sri Astuti berinisiatif membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya, yaitu berjualan cilok dan sosis bakar. Makanan yang digemari anak-anak itu cukup laris, bahkan juga disukai oleh kalangan ibu-ibu. Kini walaupun Pak Syahroni sudah diangkat menjadi PNS, rencananya Bu Sri Astuti akan tetap berjualan, hitung-hitung nambah pemasukan. Apalagi sekarang Heri sudah masuk pesantren setelah lulus sekolah dasar. Pak Syahroni memasukkan Heri ke sebuah pesantren yang ada di luar kota, sambil melanjutkan sekolah menengah pertamanya di sana. Jadi butuh biaya yang tidak sedikit. Bu Sri Astuti berjualan dari pagi hingga malam karena banyak para ibu-ibu dan anak-anak remaja mencari makanan hangat seperti cilok di malam hari. Cilok Bu Sri Astuti memang terkenal enak karena Bu Sri Astuti membuatnya dengan campuran daging ayam dan daging sapi. Bumbu kacangnya juga sangat gurih. Sedangkan sosis bakarnya Bu Sri Astuti juga meracik sendiri bakarannya. Banyak yang bilang rasanya lebih enak dan beda daripada yang lain. Maka tidak heran kalau jualan Bu Sri Astuti selalu laris. Para bapak-bapak undangan sudah pulang semua. Tinggal saudara-saudara Pak Syahroni yang masih belum pulang. Mereka membantu Pak Syahroni membereskan ruang tamu sisa tasyakuran tadi. Dengan menggulung tikar, mengangkat kursi, dan menyapu. Orang tua Pak Syahroni juga datang. Mereka masih sehat bugar walau sudah lanjut usia dan masih aktif bekerja di sawah. Pak Syahroni adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adik Pak Syahroni adalah perempuan dan sudah menikah. Dari semua saudara Pak Syahroni, memang
Hanya Pak Syaroni yang memiliki jalur pendidikan sebagai profesi, sedangkan semua adik ipar Pak Syaroni adalah petani. Adik ipar yang pertama sebagai petani sayur. Hasil panennya langsung dipasokkan di pasar-pasar, sedangkan adik ipar yang terakhir menjadi petani buah semangka, yang bijinya untuk pembibitan. Dia memang lulusan sarjana pertanian. Pak Syaroni sangat senang karena bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Namun hanya keluarga Bu Sri Astuti yang tidak ikut berkumpul, karena orang tua Bu Sri Astuti sendiri memang sudah meninggal dulu sebelum Bu Sri Astuti menikah. Sedangkan saudara-saudara Bu Sri Astuti semua tinggal di luar kota. Mereka hanya bertemu setahun sekali pas hari raya saja. Di rumah Pak Syaroni saat ini memang sangat ramai dengan celoteh keponakan-keponakan Pak Syaroni. Mereka sangat riang bermain bersama. Ada sekitar 4 orang anak-anak hingga balita berkumpul di ruang keluarga. Sedangkan para orang tua mereka sedang sibuk membereskan ruang tamu. Semilir angin masuk membawa aroma wangi, tercium oleh Pak Syaroni, seperti bau aroma bunga melati dan kenanga. Bau harum ini sangat familiar di penciuman Pak Syaroni, tapi Pak Syaroni lupa bau parfum siapa ini. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi begitu sangat kencang dari kamar depan. Itu suara tangis keponakan Pak Syaroni yang paling kecil, anak dari adiknya yang ketiga yang bernama Fatma. Usianya baru 3 bulan. Selama acara tadi, dia memang tidur di kamar depan. Fatma langsung menghampiri bayinya di kamar. Namun, ketika tubuh Fatma seperti kaku kakinya, lemas dan mulutnya seperti terkunci, karena melihat seorang wanita berwajah pucat dan berambut panjang sedang menimang-nimang bayinya. Tapi seketika Fatma berusaha sadar dan langsung berteriak, "Ah!" Semua orang yang ada di rumah Pak Syaroni langsung kaget dan berlari menghampiri Fatma. Bu Sri Astuti panik melihat Fatma lemas terduduk di atas lantai sambil bersandar di tembok, sedangkan bayinya tergeletak di lantai juga sambil menangis kejer. Bu Sri Astuti langsung berlari menghampiri bayi kecil itu dan menggendongnya. "Astagfirullah, Fatma kenapa?" teriak mak. Semua panik dan langsung menolong Fatma yang sedang lemas dan menggigil. Setelah Fatma didudukan di kursi, Husna, adik Pak Syaroni yang kedua langsung memberikan air minum kepada Fatma, dan nafas Fatma pun berangsur-angsur membaik dan bayinya pun sudah kembali tenang dalam gendongan Bu Sri Astuti. "Ada apa Fatma? Kenapa Bilal sampai ada di lantai?" tanya emak sambil mengipasi Fatma dengan sebuah kipas tangan. Semua orang sedang berkumpul untuk mengklarifikasi. Suami Fatma memijat-mijat kaki istrinya, sedangkan anak-anak yang sedari tadi ramai berceloteh serentak diam sambil mendengarkan orang tua mereka berbicara. "Ada kuntilanak, Mak." Suara Fatma masih menggigil, membuat semua yang ada di sana kaget dan beristighfar. "Astagfirullah, di mana Fatma?" tanya Pak Syaroni. "Barusan di kamar, gendong Bilal." Kini Fatma menangis mengingat kejadian barusan. Semua yang mendengar hal itu langsung bergidik ngeri. Bu Sri Astuti langsung menciumi bayi kecil itu sambil bersolawat tiada henti. "Kenapa firasat emak jadi nggak enak sendiri ya Ron?" "Tidak enak kenapa mak?" "Emak takut terjadi apa-apa dengan keluargamu. Apa tidak sebaiknya kita panggil paranormal untuk memagari rumahmu agar tidak dimasuki makhluk halus?" kata emak sangat cemas. "Kalau cuma buat pagar rumah, ngapain harus minta tolong paranormal segala sih mak? Samsul juga bisa bikin pagar-pagar," kata Pak Syaroni santai sambil tersenyum. Namun
bisa membuat emak benar-benar dongkol. Kamu selalu begitu. Emak itu cemas sama Sugi. Takut dia diganggu juga sama makhluk halus. Mendengar itu, Sugi langsung terkejut. Sudah lama, jangan membuat Sugi takut. Kita minta saja sama Allah. Mohon perlindungan agar dijauhkan dari segala musibah. Mendengar hal itu, hati emak hanya bisa pasrah, walau hatinya selalu cemas. Para pecinta misteri yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di channel 1001 Misteri. Sampai jumpa.